Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini sudah Ramadan ke-21. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini kita bisa lebih optimal dalam ibadah. Karena dalam hadis Sayyidah Aisyah dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda al-mi'zar wa ahya laylah wa ayqaza ahlah. Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, ada 3 gambaran Sayyidah Aisyah. Pertama, dikencangkan ikat sarung beliau. Artinya malam hari itu, kalau bahasa kita, banyak digunakan untuk sholat. Kalau bahasa orang Arab, dia tidak lagi tidur dan bermesraan dengan keluarga. Kemudian ahya lailah, dihidupkan malam harinya, mayoritas malam, dominasi waktu malam itu untuk ibadah. Kita di Pekanbaru rata-rata malam-malam 21, 22 sampai akhir dibuat dengan i'tikaf. Rata-rata begitu. Sehingga jam 1, jam 2 jamaah ke masjid, nanti dibuat ada tausiyah, ada tahsin, ada tadabbur, lalu salat, kemudian muhasabah dan doa. Berbagai aktivitas yang dibuat di masing-masing masjid. Kemudian yang ketiga gambaran Sayyidah Aisyah tentang Rasul itu wa ayqaza ahlah, dibangunkan keluarga. Artinya ketika Rasul optimal di 10 terakhir Ramadan, beliau ibadah, keluarga juga diajak. Tidak hanya beliau, tapi beliau dan keluarga sama-sama diajak untuk ibadah, mengisi waktu untuk optimal di 10 terakhir Ramadan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan ini mestinya bisa meniru Rasul. Kalau tak bisa semuanya, minimal ada sebagian yang bisa kita tiru dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau bisa sebagian yang mabuk, yang mubah, yang makruh kita tinggalkan jauh lebih baik. Selama puasa kita tinggalkan yang haram. Nah, kalau sudah masuk 10 terakhir, yang mubah pun sebagian kita tinggalkan jauh lebih baik karena waktu terbaik dalam beramal. Saya lanjutkan kajian fikih yang sudah berlangsung berapa bulan. Pagi ini kajian kita temanya tentang sunnah dalam berwudu. Pekan sebelumnya kita mengkaji tentang rukun wudu. Ini sunnah wudu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, dan bisa mengupayakan membuat yang sunnah. Sehingga yang dianjurkan Nabi, yang menjadi penyempurna amal kita ketika berwudu, bisa kita sempurnakan dengan amalan sunnah ini insyaAllah. Pertama, sunnahnya itu membaca basmalah. Baca basmalah ini bahasa kita baca bismillah. Baca bismillah ini Bapak Ibu, dalam fatwa para ulama, baca bismillah dengan bismillah saja sudah cukup. Tapi ketika kita tambah bismillahirrahmanirrahim, maka bacaan kita basmalahnya jadi sempurna. Sehingga kalau kita baca bismillah, baik ketika akan makan, ketika berpakaian, atau kapan saja baca bismillah memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik, sebaiknya dilengkapi dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Nawawi, bacaan basmalah yang sempurna itu ditambah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan bismillah saja cukup, tapi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sempurna bacaan basmalah kita. Sehingga Bapak Ibu kalau makan, anggap kita tak baca doa Allahumma barik lana. Minimal bismillahnya sempurnakan. Dan apa saja perbuatan baik yang kita mulai dengan bismillah, bacalah dengan sempurna. Kenapa perbuatan-perbuatan baik kita mulai dengan bismillah? Minimal ada 3 alasan Bapak Ibu. 1, silakan buka Al-Quran
semua surat Al-Quran itu dimulai dengan bismillah kecuali surat At-Taubah. Maka Allah Subhanahu wa taala dia memulai yang baik-baik itu dengan bismillah. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwa kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajzam fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik, apa saja perbuatan baik yang kita buat, perbuatan baik dipandang oleh agama, perbuatan baik dalam pandangan manusiawi kita, mulailah dengan bismillah. Karena kalau tidak kita mulai dengan bismillah, dia terputus dari keberkahan, terputus dari kebaikan yang berkesinambungan. Maka Nabi anjurkan baca bismillah. Yang ketiga, kita ini adalah orang yang apa saja yang kita buat selalu butuh kepada pertolongan Allah. Maka ketika kita baca bismillah itu, seakan kita katakan dengan meminta tolong kepada Engkau ya Allah, perbuatan yang kami maksudkan baik ini, tolong mudahkan, tolong wujudkan, tolong berikan keberkahan. Kita berhajat semua kepada Allah. Dan Allah yang tidak berhajat dengan apapun. Dia tak berhajat dengan bumi, tak berhajat dengan langit, tak berhajat dengan arasy, tak berhajat dengan siapapun. Sehingga kalau kita semua tidak pernah ibadah, dia tetap Allah yang maha sempurna. Kalau semua kita ingkar, semua kita mencari hal-hal yang membuat Allah murka, berbuat hal yang membuat Allah tidak suka, dia tetap Rabb yang dia maha kaya, maha agung, maha indah, maha sempurna. Jadi ibadah yang kita buat ini balik manfaatnya untuk kita Bapak Ibu. Puasa kita, manfaatnya untuk kita. Kita terlatih meninggalkan yang haram, terlatih meninggalkan yang makruh, yang mubah berlebihan. Kita terlatih untuk menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga apa saja anggota badan kita. Dan secara medis, puasa ini justru menyehatkan kita. Maka Bapak Ibu, semua ibadah itu balik untuk kita. Balik saya kepada pembicaraan awal. Apa saja perbuatan baik yang kita lakukan, mulailah dengan bismillah. Berwudu ini ibadah. Berwudu ini kita masuk dalam rangkaian ibadah. Maka bukalah pekerjaan wudu dengan bismillah. Artinya sebelum kita sentuh air, sebelum kita mulai berkumur-kumur, mulai yang lain, bismillah dulu dimulakan. Tapi kalau di kamar mandi jangan baca bismillah. Kecuali dalam hati. Dalam toilet maksudnya. Jangan baca bismillah dengan lisan. Cukup dalam hati saja. Ini bila kita di tempat, misalnya tempat wudhu, atau bukan toilet, tapi bisa wudhu di situ. Contoh kita di kali, kita di sumur, kita di danau, di laut. Atau di tempat sediakan untuk wudhu seperti kita. Atau dibuatkan ledeng-ledeng di ruang, atau di bangunan tertentu karena kita ada acara berbuka bersama, dibuat ledeng tambahan, keran tambahan. Berwudu dimulai dengan bismillah. Jadi catatannya tidak dibaca dengan lisan ketika berada dalam kamar mandi. Di luar itu tidak ada masalah. Sehingga Bapak Ibu, wudu di kamar mandi tidak ada masalah. Yang masalah membaca zikir secara lisan di kamar mandi. Saya ulang ya. Wudu kita kan boleh jadi kita habis mandi langsung wudu di kamar mandi, tidak ada masalah. Silakan. Mohon maaf, meskipun kita hanya pakai anduk. Mohon maaf, meskipun lebih dari tidak pakai anduk misalnya. Boleh berwudu, tapi tidak menyebut zikir di dalam kamar mandi. Poinnya di situ. Bukan tidak boleh wudu kamar mandi ya. Tidak boleh membaca zikir lisan di kamar mandi. Itu. Sunnah yang kedua, sebelum kita wudu, kita dianjurkan basuh dulu tangan kita. Sebelum masukkan apakah ke dalam bak mungkin, atau dalam penampungan air ember mungkin, atau kita ambil dari keran. Jadi basuh tangan dulu. Kenapa basuh tangan dulu? Di antara hikmahnya dalam hadis Nabi dijelaskan, kita tidak tahu semalam tangannya pegang apa. Dia entah menyentuh apa. Dia entah kena apa. Boleh jadi Bapak Ibu, sebagian kita ada tangannya yang digigit oleh tikus. Sebagian orang ada mengalami itu. Atau boleh jadi semalam ada kotoran, mungkin kotoran anak atau kotoran hewan disentuh. Kita yang namanya tidur nggak sadar. Semuanya bagi kita sama saja.
Maka kalau ada kotoran apalagi najis dimasukkan ke dalam ember, ke dalam bak, berarti yang sedikit ini bisa menjadi kotor seluruh air yang ada. Atau dia tidak masukkan ke ember, kita tampung dengan keran. Cuma air ini kan kemudian kita mungkin langsung basuh muka atau kumur-kumur. Bayangkan kalau kotor tadi masuk ke dalam mulut kita. Jadi itu bagian dari sayangnya Allah sehingga dibuatkan sunnah. Dia sunnah tapi dia menjaga kita. Paham Bapak Ibu? Dia menjaga kita. Apakah tangan langsung digunakan untuk berkumur-kumur air ke mulut atau masukkan ke dalam ember atau ke dalam bak kita. Maka kita enggak tahu semalam kemana tangan kita. Aina batat yaduhu. Di mana semalam tangan ini ada. Apa yang kita sentuh enggak tahu. Badan kita sendiri atau badan orang atau enggak tahu kita. Pokoknya mungkin dia kotor, mungkin dia bak najis atau hal-hal lain. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan kalau bisa kita gosok gigi. Kalau dulu istilah ini sebut dengan siwak. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Dan sebagai redaksi inda kulli shalah. Kalaulah tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan suruh mereka setiap kali wudu gosok gigi. Sebagai riwayat setiap kali solat gosok gigi. Maka ada kawan kita begitu sudah berdiri di shaf mau mulai solat, dia gunakan siwak dia. Tapi kalau gunakan siwak, sebaiknya sudah kita pakai, cuci dulu baru disimpan. Atau kalau kita karena mau solat, habis solat cuci baru simpan lagi. Nabi ngajarkan begitu. Nabi mesranya siwak itu satu berdua dengan Sayyidah Aisyah. Tapi setelah Nabi pakai, dicuci baru Sayyidah Aisyah pakai. Sayyidah Aisyah pakai, dicuci baru dikembalikan kepada Rasul. Begitu. Sehingga tidak ada masalah. Kalau kita pakai siwak sebelum sholat atau sebelum wudu, silahkan. Yang mana satu? Yang penting poinnya saat kita sholat gigi dalam keadaan bersih. Bapak Ibu nanti bisa bedakan. Kalau kita gosok gigi atau gigi dalam keadaan bersih dalam sholat dibanding tidak gosok gigi. Itu suasana mulut satu enggak sama. Yang kedua, secara bacaan biasanya lebih fasih kalau giginya digosok. Makanya banyak manfaat daripada siwak ini. Bahkan kalau ingin hafalan kuat diantaranya gosok gigi dalam menghafal apa yang kita hafal. Maka Bapak Ibu, Nabi suruh setiap kali wudu gosok gigi, setiap kali wudu, setiap kali sholat gosok gigi. Kita pilih satu di antara dua, yang mana kita bisa. Mungkin rata-rata kita mudahnya gosok gigi setiap kali wudu. Jadi gosok gigi. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, siwak ini dia bisa dengan alat siwak yang dikenal ketika kita haji umroh itu. Kayu kecil, mungkin sejengkal kita, ukurannya mungkin kecil dari kelingking kita atau seukuran kelingking atau besar dari itu. Atau bisa dengan bundar gigi yang kita punya hari ini. Sehingga dia tidak mesti kayu siwak yang disebut kayu arak dan terbatas itu saja, bisa yang lain. Kemudian sunnah yang keempat setelah gosok gigi, al-madmadatu wal istinsyaq. Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Masukkan air ke hidung. Ini Bapak Ibu kalau kita renungi, air masukkan ke hidung lalu keluarkan lagi. Jangan enggak dikeluarkan. Dikeluarkan air, ini kan ada bulu-bulu yang ada dalam hidung kita. Oksigen masuk pertama melalui hidung. Terus masuk saluran pernafasan kita. Kalau seandainya di sini sudah disaring, otomatis yang masuk itu bersih. Dan saat kita wudu, kotoran yang tinggal itu dibersihkan dengan air. Sehingga umat Islam ini Bapak Ibu,
bila dia menjalankan tuntunan agama, baik yang wajib ataupun yang sunnah, mestinya hidupnya sangat sehat. Makannya, cara makannya. Kita ini kan sering tidak sehat gara-gara cara makan kita. Apa yang kita makan sering tidak mengikut SOP kalau istilah orang sekarang. Tapi apa yang kita mau, hantam terus. Wudhu kita, kalau kita lengkapi yang rukun dengan yang sunnahnya, ibadah dapat, badan bersih, badan sehat. Baik kulit di luar badan ataupun yang di dalam. Karena tadi memasukkan air ke hidung itu adalah pengaruhnya ke dalam, ke hati, ke paru-paru kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkumur-kumur masukkan air ke hidung sunnah dalam berwudu. Tapi perlu diingat, kalau lagi puasa, kumur-kumur boleh, jangan sampai tertelan. Gosok gigi boleh, jangan sampai tertelan. Basuh air ke hidung sebaiknya jangan, apalagi sampai terasa di antara otak dengan pangkal hidung ini. Maka kalau basuh hidung agak geli hidung kita, cukup depannya dikit aja. Yang ada apa namanya ini? Yang dikit di sini aja. Yang permukaan saja dibersihkan sedikit. Kalau sebagian orang mungkin merasa geli hidungnya, merasa perlu dibersihkan, dia cukup itu saja sedikit. Jangan sampai al-mubalaghah. Mubalaghah itu adalah dia sampai terasa di sini. Kan kadang kalau wudu kalau kita hisap sampai di sini tuh. Jangan sampai di situ. Jadi saat wudu kita sedang puasa, kumur-kumur boleh asal tidak tertelan. Karena yang batalkan puasa itu tertelan di tenggorokan, kerongkongan kita ini. Tapi bila sampai dalam mulut saja lalu keluar lagi, tidak membatalkan. Ini sunnah yang keempat. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah menyela-nyela kumis atau jenggot atau cambang. Jenggot kan boleh jadi di antara kita jenggotnya tebal, Pak. Jambangnya tebal. Itu dianjurkan di sela-sela, ambil air baru. Kalau basuh muka, itu sudah dibasuh tadi, permukaannya kena. Tapi bila dia tebal, dianjurkan basahkan lagi tangan kita, sela sendiri. Khusus yang tebal. Kita kan enggak begitu. Orang Arab yang rata-rata begini. Atau orang-orang Asia Selatan yang banyak begitu. Kita enggak. Bagi yang nanti mengalami itu, anjurnya di sela-sela. Sehingga sempurna sampai ke bagian dalam atau ke kulit wajah kita. Kemudian sunnah selanjutnya adalah mengusap seluruh kepala. Bedakan dengan mengusap sebagian kepala dengan seluruh kepala. Di dalam mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, mengusap sebagian adalah fardu, tapi mengusap keseluruhan sunnah. Saya ulang ya, mengusap sebagian fardu, tapi mengusap keseluruhan adalah sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah wudu itu, beliau ketika basuh kepala itu dibasahkan tangan kita ini, lalu diletakkan jempol kita di samping kepala. Apa namanya, Pak? Samping kepala ini. Usap ke belakang, sampai di belakang ditengkuk, balik lagi ke depan. Nabi wuduk gitu. Dalam sebagian kejadian, Nabi pakai imamah. Beliau cuma naikkan sedikit imamah, atau kopiah seperti ini bahasa kita. Imamah beliau basuh di sini saja. Maka berdasarkan dua hadis itu, dan hadis yang lain, para ulama berkesimpulan bagian yang wajib dibasuh ketika basuh kepala sebagian, sedikit, dan keseluruhannya adalah sunnah dalam berwudu. Paham Bapak Ibu? Jadi ada bagian yang wajib, ada bagian yang sunnah. Sebab ada hadis yang menjelaskan satu masalah itu banyak penjelasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam beragama ini kita
bila masalah-masalah agama dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis, kita mesti pahami semua ayat tentang satu tema yang sama dan semua hadis tentang satu tema yang sama. Sehingga kita jangan sampai nanti bertabrakan dengan diri kita sendiri. Hari ini katakan sunnah, besok katakan haram. Hari ini katakan wajib, besok katakan dia makruh untuk dibuat. Kenapa? Karena hari ini dapat hadis, langsung buat kesimpulan. Besok dapat hadis, rupanya bertentangan dengan kemarin, buat lagi kesimpulan. Contoh, tadi kita kunut subuh, betul? Sini kunut subuh tiap subuh. Dalam sebagian hadis dikatakan bahwa qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran thumma tarakah. Rasul pernah kunut selama sebulan, kemudian Rasul meninggalkan. Tapi ada hadis kedua. Ditanya kepada Anas, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi ruku' atau yaqnutu fi shalah?" Apakah Rasul ketika salat subuh dia kunut? Qala na'am. Kata Anas, iya. Dalam hadis yang lain, la yazulu yaqnutu hatta faraqat dunya. Rasul sampai meninggalnya selalu kunut ketika subuh. Kira-kira hadis yang tiga ini Bapak Ibu, ada enggak yang bertentangan maknanya tadi? Tadi awalnya Nabi kunut kemudian meninggalkan. Yang ini Nabi kunut sampai meninggal. Beda atau sama? Beda atau sama? Beda. Kalau kita selesai pada hadis yang pertama, kita nggak akan kunut subuh lagi Bapak Ibu. Sehingga kita mempermasalahkan. Rasul kan sudah meninggalkan kunut, kenapa kalian masih kunut? Kalau ikut hadis yang berikutnya, Rasul sampai meninggal dia kunut. Justru yang masalah itu, yang enggak kunut ketika subuh. Jadi sebenarnya yang benar itu yang kunut atau yang tidak kunut? Yang mana yang benar? Yang salah yang mana? Yang enggak sholat subuh kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis itu ada dua. Yang satu Rasul enggak lagi berkunut, yang satu sampai meninggal kunut. Lalu gimana memahaminya? Imam Baihaqi, Imam Nawawi, ulama dua ini ahli hadis, ahli fikih juga. Kata mereka, hadis ini mesti al-jam'u, dikumpulkan semua hadis, lalu kita analisa, baru kita munculkan satu kesimpulan. Apa kesimpulan mereka yang ulama hadis ini? Kata beliau, Rasul ketika kunut kemudian meninggalkannya, maksudnya adalah doa laknat dalam kunut, baik kepada jamaah tertentu atau kepada orang tertentu. Sebab dulu kunut itu Nabi mendoakan laknat kepada orang atau kelompok tertentu ketika kunut. Sebulan lamanya Nabi berdoa gitu, datang Jibril negur, Muhammad, engkau diutus itu bukan la'anan, bukan untuk melaknat orang. Engkau Muhammad rahmatan lil alamin. Laknat dengan rahmat tolak belakang. Laknat doakan kutuk, rahmat kasih sayang. Maka tidak sejalan rahmatan lil alamin dengan laknat. Maka suruh tinggalkan laknat. Jangan doa laknat lagi. Tapi kunutnya enggak ditinggalkan. Yang ditinggalkan, yang dihapuskan, yang dibuang, doa laknat ketika kunut subuh. Sehingga kita hari ini kalau doa kunut subuh enggak ada doa laknat di situ. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, karuniakan kami hidayah. Seperti hidayah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang telah dapat hidayah. Wa'afina fi man afait. Maafkan kami, ampunkan kami. Seperti orang-orang yang engkau ampunkan. Bapak Ibu terkait doa ini, Sayyidah Aisyah pernah tanya kepada Rasul, kalau Lailatul Qadar terjadi apa yang dibaca Rasul? Kata Rasul baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Dalam hadis yang lain, sebaik-baik doa yang kita minta, is'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Satu lagi Bapak Ibu, antara al-afiyah dengan istighfar itu ada perbedaan. Kita akan sering bilang beristighfarlah, minta ampun pada Allah. Yang satu lagi kita bilang Allahumma afini wa'fu anni. Kita misalnya menancapkan paku ke papan tulisnya Bapak Ibu atau ke meja. Saat kita tarik paku ini, kira-kira bekasnya ada atau tidak? Ada. Kemudian ada satu lagi, paku ditancap, ditarik, paku lepas, bekasnya enggak ada. Nah, perumpamaan antara kita minta istighfar dengan minta afu kepada Allah, yang pertama yang pakunya lepas tapi ada bekas, itu seperti orang minta istighfar. Dosanya dihapuskan tapi bekas dosa masih nampak dalam diri. Ibarat buku di tip X, tulisannya hilang, tip X-nya tetap ada. Tapi yang kedua, afu wa afina wa'fu anna atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, pakunya lepas, bekasnya enggak bersisa. Sehingga begitu ditarik ini habis total. Makanya Rasul suruh kalau lagi Lailatul Qadar, doa terbaiknya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka 10 malam terakhir ini Bapak Ibu banyak-banyak doa itu. Jangan-jangan pas kita doa saat itu terjadi Lailatul Qadar. Jadi wa'afina Allahumma hadina fi man hadait wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, berikan kami kepemimpinan, kekuasaan seperti orang-orang yang telah Engkau berikan kuasa. Wa barik lana fi ma a'tait. Karuniakan keberkahan terhadap apa yang Kau berikan kepada kami. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan kami dari takdir-Mu yang buruk buat kami. Itu kan doa baik semua. Fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Kemudian itu pengakuan dan pujian kepada Allah. Tidak ada orang yang mulia bila engkau hinakan, dan tidak ada orang yang hina bila engkau muliakan. Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Engkau yang maha agung, engkau yang maha gagah, yang maha hebat. Baru kita wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi sahbihi wa baraka wa sallam. Doanya tidak ada doa laknat di situ. Tapi semuanya doa yang baik. Dan kunut itu Bapak Ibu dalam bahasa kita puncaknya doa. Lalu kalau puncak doa kita enggak mau lakukan, berarti kita meninggalkan doa terbaik. Paham? Jadi Nabi secara nas mengatakan, sahabat menceritakan, Nabi itu kunut subuh sampai meninggal. Sehingga sahabat Nabi meninggal beliau, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, termasuk Anas bin Malik, sahabat yang terakhir meninggal, subuh itu kunut. Di situ. Jadi nas hadis, keterangan dari Rasul, mesti kita temui keseluruhannya tentang satu bab yang sama, kita analisa keseluruhan, baru buat kesimpulan. Kalau tidak nanti jangan-jangan kita kontradiksi dengan diri kita. Sekarang boleh, besok tak boleh. Sekarang halal, besok haram. Kenapa? Karena dapat hadisnya enggak semuanya dapat. Termasuk pernah saya singgung sih Bapak Ibu. Doa ketika berbuka puasa. Nabi itu doa buka puasa itu banyak doanya. Ada aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Semoga orang-orang yang puasa berbuka bersama engkau, makanan yang ada di rumah engkau dimakan orang-orang abrar, orang baik, dan malaikat mendoakan untuk engkau. Itu di antara doa ketika Nabi datang ke rumah sahabat lalu sediakan perbukaan, Nabi baca doa itu saat berbuka. Di kita sebagian menyebut bahwa
Doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu hadisnya dhaif, sehingga sebaiknya baca doa dhahaba dhama'u wa talatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Datang sahabat Jabir, doanya lain lagi. Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang sangat luas, ighfirli, ampuni saya. Ampuni keluarga saya. Rahmati saya, rahmati keluarga saya. Artinya banyak contoh doa ketika kita bisa berdoa di waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, redaksi doa berbuka silakan apa saja yang bisa dibuat. Tidak mesti dhahabal dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Silakan baca doa yang mana Bapak Ibu bisa. Baik. Maka kita masuk tadi bahwa sunnahnya adalah mengusap sebagian kepala, seluruh kepala, sebagiannya wajib. Maka sunnah Nabi, hadis Nabi, mesti kita paham keseluruhan, baru kita buat kesimpulan. Maka sebenarnya yang paling mudah beragama itu adalah tidak beragama mengamalkan Quran dan hadis langsung. Kenapa? Karena ketidakmampuan kita. Bapak Ibu, apa semua kita hafal 30 juz Al-Quran? Semua kita hafal? Yang hafal apa semuanya paham maknanya? Tidak. Berarti kalau ada orang memaksa bahwa setiap beramal mana dalilnya, mana ayat Qur'annya, mana hadis nabinya. Kalau dikasih, mau diapakan? Saya bacakan dalil misalnya, mau diapakan dalil tadi? Kan enggak paham. Kan enggak hafal semuanya. Mau diapakan? Kan orang yang ngerti yang bisa ngelola hadis kan? Orang yang ngerti bisa kelola ayat Al-Quran, hadis Nabi, apalagi mensinkronkan redaksional yang nampaknya kontradiksi. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, jangan terlalu belagu dalam beragama, sehingga setiap orang beramal tanya mana dalilnya. Kenapa? Karena orang awam, dia belajar, dia dengar, dia dapat, dia hafal, tapi dia tak bisa seperti ustadznya. Menguasai dalil, menghafal dalil, dan bisa analisa dalil. Kenapa? Karena memang setiap orang Allah kasih karunia yang tak sama. Sehingga perlu belajar kepada yang ngerti. Kalau tidak, sama-sama kita tak ngerti. Gitu Bapak Ibu. Dan orang yang tanya dalil itu belum tentu dia juga paham dalil dia. Apalagi mendakwa, setiap beramal mesti berdalil. Kalau nggak tahu dalil nggak terima amal. Bapak Ibu benar nggak? Setiap beramal harus tahu dalilnya. Benar nggak? Secara kasat mata, secara selintas itu benar. Tapi pada hakikatnya ini bermasalah. Kalau kita tidak tahu dalil, ketika beramal, amalnya tidak sah. Sudah berdalil, baru kita beramal, baru sah. Kira-kira Bapak-Bapak, saya tanya Bapak-Bapak, tahu enggak dalilnya berkhitan, Pak? Tahu enggak dalilnya khitan? Bahwa laki-laki disuruh khitan? Enggak tahu, Pak? Sekarang udah khitan? Kalau paksa sudah tahu dalil baru sah amal kita. Saya kasih tahu dalilnya pagi ini. Mau ulang lagi khitan? Kan tahu dalil baru beramal kan? Tahu dalil baru sah amalnya. Mau Pak saya kasih tahu pagi ini? Ibu-ibu mau Bu? Saya kasih tahu pagi ini? Khitan lagi Bu? Makanya dalil ketika kita interaksi dengannya itu enggak semua kita bisa. Orang yang ngerti yang bisa interaksi dengan dalil. Sehingga tuntutan orang awam bukan dia dalilnya apa, tapi dia mengikut siapa. Orang yang kita ikut ini punya kapasitas atau tidak. Sama dengan kita berobat ke dokter. Bagi kita, asal dokter dia kasih resep, kita terima. Asal dokter kita sakit, dia periksa, kita serahkan badan. Betul?
Tapi kita tidak tahu entah siapa dia. Kata orang itu dokter. Atau dia cuma pakai dokter. Dia periksa badan kita. Mau kita kasih? Kalau orang tahu dia nggak mau kasih Bapak Ibu. Orang yang nggak tahu baru mau kasih. Makanya dalam beragama ini yang paling perlu dipastikan yang ngasih tahu ilmu agama kita siapa? Punya kapasitas atau tidak? Kenapa? Dia yang akan memahamkan kepada kita agama yang merupakan hasil kajian orang yang paham terhadap dalil agama. Saya nggak terbayang kalau Bapak Ibu harus paham dalil, setiap yang diamalkan baru beramal. Jangan-jangan Bapak Ibu sepanjang hidup nggak pernah beramal. Sepakat tidak? Karena nggak mudah berdalil itu. Anggaplah dokter tadi. Dokter tadi kan kalau berobat kita tinggal kasih resep kan? Dikasih petunjuk. Pak, ini obat, minum 3 kali sehari. Pak, ini caranya makan dulu baru makan obat. Atau obat dulu baru makan. Kalau dokter sudah bilang itu kita tinggal ikut. Tapi coba, kata dokter, Pak, ini harus makannya sebelum makan. Kenapa? Ini mengandung zat asamnya tinggi. Sebab kalau dimakan tidak dimakan sebelum makan, nanti jangan-jangan perut Bapak sakit dan segala macam. Panjang cerita dokter itu. Mungkin sejam dokter itu menjelaskan belum kita paham lagi. Bayangkan cuma tinggal makan dibanding mencerna penjelasan dokter 1 jam. Lebih mudah mana? Tinggal makan kan? Hari ini kita sudah disuguhkan ulama kita, beramal itu tinggal kerjakan. Contoh poin-poinnya. Apa sunnah wudu? Baca bismillah. Apa sunnah wudu? Basuh tangan sebelum kita masukkan air ke dalam ember, ke dalam bak, sebelum kita kucurkan keran kita. Coba kalau cari dalilnya satu-satu. Jangankan pening, di mana bukunya belum tentu kita tahu nih. Di mana letak bukunya penjelasan tentang ini? Anggap ada bukunya, bahasa Arab pula. Atau anggap di bahasa Indonesia. Di bagian mana penjelasannya? Belum tentu kita tahu. Kenapa? Tidak bidang kita. Tidak kapasitas kita. Ustaz, ini kan agama. Masa kita yang lain nggak mesti tahu apa? Mesti kita nggak bisa tahu? Boleh, silakan semuanya tahu. Cuma kalau semua orang mesti tahu seperti ulama, bidang-bidang yang lain siapa ngurus Bapak Ibu? Masjid ini butuh arsitek nggak untuk bangunnya? Butuh tukang tidak? Coba kalau tukang, arsitek semuanya dipaksa seperti ustadz ngajinya. Masih ada nggak arsitek kira-kira? Masih ada tukang nggak kira-kira? Termasuk dokter-dokter tadi, dia mesti seperti ustadz semuanya paham. Masih ada nggak dokter? Wah repot Pak. Saya Pak dulu pesantren, nama istilahnya pesantren terpadu. Di SMP, mata pelajaran kalau digabung sebenarnya 32 Pak. Ada pelajaran pesantren, ada pelajaran umum. Karena ijazah kami ada ijazah Diknas, ada ijazah pesantren. Setelah kita lalui masa pembelajaran kita, ternyata yang kita kenal, yang kita hafal, yang sempat kita pelajari di bab-bab yang dipelajari itu sangat sedikit dibanding kapasitas yang seharusnya disebut wajar. Kenapa? Banyak betul. Dan sekarang kalau ditanya orang teori-teori matematika, fisika, saya nggak paham lagi. Saya anak IPA dulu. Kenapa? Punya keterbatasan setiap orang. Sepakat nggak kita gitu Bapak Ibu? Maka yang paling mudah beragama itu ikut ulama yang punya kapasitas dalam menjelaskan agama. Tugas kita lebih ke situ. Jangan memaksakan diri cari dalil. Dikasih orang dalil nanti baru tahu rasa. Tadi kan sudah saya contohkan. Dipotong lagi pagi ini kan repot kan? Apalagi berkali-kali pula dipotongnya. Habis nanti. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dituntut setiap amal itu tahu dalilnya. Bagi orang awam ya. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Yang paling mudah
kenali orang yang punya kapasitas untuk kita ambil ilmu dari dia. Sama dengan cari dokter. Mana sih dokter yang benaran? Mana sih dokter yang menurut beberapa referensi dia paling representatif? Datangi dia. Gitu. Paham Bapak Ibu? Baik. Sampai di sini saya buka lu tanya jawab, baru saya lanjutkan. Masih ada berapa poin? Kalau Anda bertanya, silakan Pak. Boleh izin Pak? Mohon maaf. Karena mic di saya Pak. Bisa Pak? Kumur-kumur. Baik. Kalau gosok gigi mau sholat kan pakai odol ada rasa. Maka di sini mesti dipahami Bapak Ibu, gosok gigi itu dari dulu nggak mesti pakai odol Pak. Belakangan baru pakai odol. Sama dengan mandi. Dulu orang nggak pakai sabun mandi. Tapi belakangan secara kebersihan sabun ini lebih bisa membersihkan. Makanya kita pakai sabun. Sehingga mandi wajib itu nggak mesti pakai sabun Pak. Yang harus itu air rata ke seluruh badan. Begitu juga gosok gigi. Kalau siwak itu kan nggak pakai odol ya Pak. Atau dengan gundar saja nggak pakai odol, sudah disebut gosok gigi yang disunnahkan tadi. Sehingga gambaran masalahnya perlu diluruskan Pak. Tidak gosok gigi itu harus selalu pakai odol. Maka saya paham maksud beliau. Kalau nanti ada odol, lalu nanti kan ada rasa. Saat sholat jangan-jangan selalu begitu nanti. Ya Pak ya. Nah, sehingga turunan dari itu Bapak Ibu, kita kalau habis wudhu makan-makan boleh. Kan mana tahu, pergi buka ke masjid, saat dari rumah sudah wudhu, sampai di sini langsung berbuka, langsung ditelan. Maka mau sholat apakah mesti wudhu lagi? Enggak harus selama enggak batal wudhu. Cuma kalau ada yang kita makan rasanya tinggal dalam mulut, khawatirnya ketika sholat, sholat bisa batal gara-gara itu gitu. Maka baiknya sebelum sholat kumur-kumur lagi, ya Pak, menghilangkan sisa rasa yang bisa menyebabkan kita memakan atau menghisapnya atau menelannya ketika kita sholat. Itu Pak, itu sebaiknya kumur-kumur begitu. Yang kedua terkait tadi kumur-kumur ketika kita puasa siang hari. Masalahnya bukan di kumur-kumurnya Pak, menelannya. Sehingga kalau ada orang merasa susah, saya asal kumur-kumur Ustaz itu bawaannya tertelan saja. Enggak usah kumur-kumur Pak. Tapi dia boleh kumur-kumur, jangan tertelan. Yang membatalkannya tertelannya, bukan kumur-kumurnya. Gitu Pak ya. Jadi kita semua Bapak Ibu mau gosok gigi, mau kumur-kumur, termasuk ibu-ibu mencicipi rasa kulai. Ini sudah asin atau belum? Rasa kolak, ini sudah atau belum? Buat kopi, buat jus, sudah atau belum? Rasanya, itu boleh dicicipi dengan lidah, tapi keluarkan lagi. Jangan ditelan. Ditelannya yang batal. Mencicipi dengan lidah nggak batal. Telannya yang batal. Sudah telan kan? Ayo, lama kan? Pas rasa gitu. Batalnya ditelan, bukan mencicipinya. Sudah Pak? Baik, ada lagi? Ada lagi yang bertanya Pak? Bu? Ada yang bertanya Bu? Sekarang masih bisa saya jawab. Di rumah ibu bertanya, bapak bertanya, tidak bisa saya jawab. Karena kita nggak serumah kan? Oke. Kalau tak ada, saya lanjutkan sunnah berikut. Menyela-nyela jari ketika berwudu. Maksud menyela-nyela jari itu adalah kita lembabkan telapak tangan kita ini dulu, baru kita sela-sela jari ini. Dan kaki juga gitu. Pakai kelingking kiri, kita sela-sela masing-masing jari, sampai ke 10 jari, antara 2 jari itu kita sela-sela.
Sunnahnya begitu. Kalau orang nggak begitu, nggak apa-apa. Tapi pastikan semua anggota wudhu basah oleh air. Poinnya basah oleh air. Maka wudhu itu tidak mesti air banyak. Tapi anggota wudhu, semua permukaan kulit basah oleh air. Sehingga belakangan, Bapak Ibu mungkin kalau orang haji umroh, itu lihat bahwa kalau orang berwudhu di dalam masjid itu dia pakai spray. Itu kan membasahkan. Dia wudhu itu poinnya membasahkan semua anggota wudhu. Maka tidak mesti airnya dengan keran yang ngalir banyak. Atau dengan air di galon, air di bak yang airnya banyak. Paham Bapak Ibu? Basahnya itu. Makanya berwudhu dengan air yang sedikit bisa. Dengan air yang banyak lebih bisa lagi. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah membasuh telinga. Baik daun telinga bagian dalam atau luar. Keduanya dianjurkan. Kiri kanan. Bapak Ibu kalau ada yang terikat jam kerja, mau kerja boleh duluan. Kalau belum masih bisa duduk, kita perpanjang i'tikaf sampai bisa salat isyraq nanti. Jadi usap telinga. Bagian luar dan dalam. Keduanya disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, andaikan telinga ini dibersihkan setiap kali kita wudhu, maka insya Allah nggak akan ada masalah-masalah dengan telinga, apakah menumpuk tai telinga atau berbagai hal terkait virus dan segala macam. Kenapa? 5 kali sehari dibersihkan. Coba bayangkan dalam sunnah kita, kulit bagian luar dan lubang untuk masuk ke dalam lewatnya virus, lewatnya penyakit dibersihkan setiap kali sehari 5 kali. Begitu sunnah agama kita. Kemudian sunnah berikutnya 3 kali dalam membasuh dan mengusap semua anggota wudhu. Basuh tangan 3 kali dibasuh. Basuh muka 3 kali. Basuh kepala, usap kepala 3 kali juga. Katanya dalam hadis nggak disebutkan 3 kali, cuma sekali. Bapak Ibu, kalau yang lain disebutkan 3, kepala enggak disebutkan berapa kali, berarti yang 3 untuk anggota badan yang lain keterangannya berlaku untuk keseluruhan anggota. Seakan ini anggota wudhu kepala, tangan, kaki, basuh 3 kali. Yang lainnya enggak disebutkan gimana? Ikut dengan yang disebutkan. Berarti setiap anggota wudhu yang diwajibkan, yang disunnahkan, basuh dan usap 3 kali. Begitu sunnahnya Bapak Ibu. Kemudian sunnah yang berikut mendahulukan membasuh yang kanan dibanding yang kiri. Atau mengusap yang kanan baru yang kiri. Kita punya tangan 2, kanan dan kiri. Kita punya kaki kanan dan kiri. Kanan dulu baru kiri. Kaki kanan dulu baru kiri. Termasuk kalau kita memandikan mayat Bapak Ibu. Kan mayat kita mandikan. Sebaiknya dianjurkan basuh anggota badan dia yang kanan dulu. Baru yang kiri. Dan Rasul, apa saja perbuatan baik beliau suka memulai yang kanan dulu baru yang kiri. Pakai baju, masukkan lengan kanan baru kiri. Pakai sendal, kanan dulu baru kiri. Masuk masjid, kaki kanan baru kiri. Apa rahasianya kaki kanan dan kaki kiri masuk masjid itu? Kalau kita masuk masjid, ini rahmat Allah banyak di tempat ini. Kalau keluar, kita keluar di tempat yang banyak rahmat dengan tempat yang rahmatnya sedikit. Makanya Nabi keluar, kaki kiri masuk, kaki kanan. Masuk kamar mandi, kaki kiri keluar, kaki kanan. Kenapa? Kamar mandi itu banyak betul godaannya. Tempat yang kotor, tempatnya syaitan. Masuk dengan kaki kiri, keluarnya dengan yang lebih baik kaki kanan. Itu ada rahasia dalam setiap sunnah yang dibuat oleh Nabi dan diajarkan kepada umat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, sunnah membasuh anggota wudhu 3 kali, kemudian sunnah mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri. Kemudian sunnah berikutnya adalah ad-dalak. Ad-dalak itu artinya ketika kita membasuh itu tak sekadar air dialirkan, tapi digosokkan. Jadi basuh tangan, tak sekedar dicelupkan air ke dalam bak Bapak Ibu. Atau dalam keran, bukan keran itu ginikan tangan. Sampai dia rata semua, ginikan tangan.
itu sah juga wudhu. Sebaiknya diusapkan, digosokkan. Itu sunnah berikutnya. Digosok semua anggota wudhu. Karena Bapak Ibu, anggap kita masuk kolam renang. Begitu kita masuk, kita niatkan wudhu, lalu kita niatkan membasuh masing-masing anggota wudhu dengan tertib. Sah juga wudhu kita. Tapi digosokkan, itu dapat sunnahnya. Bahkan di dalam mazhab Imam Malik, ad-dalak itu hukumnya wajib. Tidak begitu, nggak sah wudhu. Dan yang berikutnya sunnahnya adalah ketika kita sudah dalak tadi, al-muwalah, berkesinambungan. Sudah basuh satu anggota wudhu, sambung dengan yang lain. Jangan diistirahatkan. Basuh muka, istirahat lu sebentar, nanti baru tangan. Chatting lu sebentar, baru basuh lagi kepala. Nonton lu sebentar, baru kaki. Enggak. Sunnahnya berkesinambungan sampai selesai wudhu kita. Lalu sunnah yang selanjutnya adalah melebihkan dalam membasuh anggota wudhu. Melebihkan, Pak. Seperti ketika kita basuh tangan, kita basuh seharusnya cuma sampai siku, lebihkan sedikit. Kenapa? Satu, memastikan yang wajib terlaksana. Yang kedua, dalam hadis Nabi bahwa umat Nabi di akhirat nanti ghurratul muhajjalin. Ghurratul muhajjalin itu bahasa kita, ada kambing mukanya ini atau bagian kepalanya ini putih belang, kaki keempatnya belang. Kira-kira gitu gambaran ghurrah muhajjalin itu. Artinya umat Nabi di akhirat nanti akan nampak bekas wudhu di badan itu bercahaya. Sehingga kata Nabi, siapa yang ingin bekasnya itu lebih banyak di badannya, lebihkanlah dalam membasuh ketika berwudhu. Maka mohon maaf, sahabat Nabi Abu Hurairah kadang-kadang sampai ketiak ini dia basuh saat berwudhu. Kenapa? Dia pengen cahaya tadi panjang banyak di badannya. Maka Bapak Ibu kadang ketemu ada orang wudhu itu dia basuh tengkuknya. Nampak? Basuh tengkuk atau dia basuh gini. Kenapa? Dia ingin bekas wudhu itu lebih banyak. Hadisnya dari hadis Nabi. Ghurratul muhajjalin. Nah, kemudian kadang-kadang kita basuh kaki itu kan harusnya cuma sampai mata kaki. Kadang kita basuh sampai ke lutut atau sampai ke betis, memperpanjang bekas wudhu di badan kita. Kemudian sunnah yang lain ketika wudhu ditutup dengan doa. Allahumma apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Doa syahadat dulu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Doa. Bahkan Imam Al-Ghazali itu setiap kali membasuh anggota wudhu, satu-satu anggota wudhu itu ada doanya. Basuh mulut ada doanya, basuh tangan ada doanya, basuh kepala ada doanya. Ketika mengusap telinga ada doanya. Ketika basuh kaki ada doanya. Maka berdoa di ujung kita selesai berwudu. Kemudian kalau kita sebut sunnah-sunnah yang lain, ada sunnah yang lain itu diantaranya kalau menggunakan air nggak boros, itu sunnah juga. Ada juga sunnah yang lain ketika kita ngambil air dengan tangan kanan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dalam wudu. Poin pentingnya adalah kita bisa membedakan mana sunnah, mana yang wajib. Yang kedua, kita bisa menyempurnakan wudu dengan yang sunnah. Yang ketiga, semua ini ternyata punya fadilah dan kelebihan baik secara materi, in materi, kasat mata, tidak kasat mata kepada kita berdasarkan keterangan hadis dan fakta-fakta ilmiah yang kita lakukan dalam hidup kita. Baik, saya lanjut tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Saya cukupkan pembahasan sampai penjelasan sunnah ini dan lanjut tanya jawab. Silakan Pak. Sini Ustaz. Waalaikumsalam.
Oh, baik. Itu namanya mustakmal nanti. Baik, baik, baik. Sama-sama, Pak. Jadi yang pertama itu mustakmal. Mustakmal itu airnya sedikit. Lalu terkena lagi bekas air basuhan wudhu kita. Sehingga dia menjadi air, dianggap air yang sudah terpakai untuk basuhan anggota wudhu. Dan tidak boleh lagi untuk basuh anggota wudhu yang lain. Itu maksudnya, Pak. Maka kalau kita di keran ini insya Allah nggak terjadi. Tapi kalau di ember, maka caranya kalau air di ember itu sebelum masuk kita basuh tangan kita di luar, Pak. Kan bisa kita miringkan atau pakai gayung. Lalu ambil air dengan gayung, kita basuh anggota badan kita. Bukan langsung tangan kita basuh. Gimana kalau nggak ada gayung? Kita miringkan dia misalnya basuh tangan kita. Dan ketika ngambil niatkan ini sebagai cedokan. Sebagai gayungnya. Gitu, Pak. Jadi jangan sampai dia mustakmal. Tuh. Yang kedua tadi, setelah wudhu kita dianjurkan tidak melap, mengeringkan. Nah, hadis Nabi dianjurkan begitu. Kalau kita nggak punya hajat, contoh nggak daerah dingin. Kan kalau daerah dingin kita begitu air masih nempel badan sangat kedinginan. Bapak Ibu bisa merasakan kalau sedang berangkat haji, berangkat umroh di musim dingin. Maka kita ini jarang terjadi begitu. Karena di kita khatulistiwa. Alamnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ketika dingin itu kita nggak kuat lama-lama air nempel di badan. Maka segera kita lap. Bagi orang yang tidak punya keperluan itu, sunnahnya bekas wudhu jangan dilap. Dalam hadis dhaif dijelaskan, bekas wudhu itu akan netes, lalu akan menjadi malaikat. Malaikat ini akan terbang ke aras. Di aras dia akan bertasbih sampai kiamat mendoakan orang yang tadi berwudhu. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif ini tidak menjadi dalil dalam berhukum, tapi dia sekedar motivasi dalam beramal saja. Itu boleh begitu. Sudah, Pak? Maka sunnahnya tidak diusap atau dikeringkan anggota wudhu setelah kita berwudhu. Tapi kalau mandikan jenazah, Bapak Ibu, sebaiknya dikeringkan sebelum dikafani. Kalau tak dikeringkan nanti kapas nempel-nempel nanti. Ya kan? Kamu dikapasi kan? Oke. Sudah, Pak? Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Silahkan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Baik, Pak. Baik. Salam. Berwudu menghadap kiblat bagian yang disunnahkan. Jadi tidak wajib dia, Pak. Maka sah kita berwudu menghadap ke kiblat dan sah tidak menghadap ke kiblat. Hanya saja kalau kita buang air besar, buang air kecil di tempat terbuka, jangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Sudah itu, membasuh anggota wudu, bagaimana kalau lebih dari 3 kali? Sudah dianggap israf, Pak, berlebihan. Dia tak lagi sunnah. Sunnahnya 3 kali. Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Lebih dari itu sudah dianggap berlebihan. Kecuali ada orang yang dia was-was. Atau ada orang, menurut dia sudah basuh tapi belum sempurna. Maka boleh lebih dari 3 bila dianggap belum sempurna dengan basuhan-basuhan yang sudah. Sehingga ada orang 4, 5, mungkin kita husnuzan, Pak, dia menganggap belum sempurna basuh anggota wudhu dia. Cukup, Pak, ya? Saya cukupkan, Bapak Ibu? Cukup. Baik. Baik. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namutu ilaikal masir. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wa dunya al akhirah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm
وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Banyak sunnah yang bisa kita buat dalam wudu. Silakan Bapak Ibu buat mana yang bisa dibuat, minimal ilmunya sudah dapat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.